pertama kalinya isi itu ya punya nama angkatan yang benar-benar resmi dikasih dari panitia gitu ya. Apa toh nama angkatannya tahun ini? Nama angkatannya itu Aksamala. Halo insan seni dimanapun kalian berada, gimana nih kabarnya? Semoga sehat-sehat aja ya semuanya ya. Kembali lagi nih sama aku Rere di podcast Obsesi Obrolan Seputar Isi. Gimana toh? Anto udah tahu ya? Dikit. Coba ulangin bareng aku. Obsesi Obrolan seputar isi. Anto lemes ya. Sebelum kita masuk ke podcast hari ini, aku mau mengucapkan terima kasih terlebih dahulu dan rasa syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah dilancarkan. Lalu kepada pihak kampus ISI Yogyakarta, kepada pihak BEM Institut Seni Indonesia Yogyakarta, UKM RTV, jurusan Desain dan jurusan Kriya. Dan sebelumnya juga podcast ini direkam ya, produksi podcast ini itu sudah mengikuti prosedur protokol kesehatan COVID yang ketat gitu ya. Kita udah pakai face shield, terus kru-kru itu tuh kalau kalian nggak lihat itu kru-kru sudah pakai ini masker dan sudah dicek suhu semuanya. Aduh, ini ada apa nih di muka saya? Terus ini kita juga sudah ini berjarak gitu ya, tidak boleh dekat-dekat gitu ya. Nah, penasaran kan? Siapa sih sebenarnya di sebelahku ini nih di podcast kita yang kedua? Ini sebenarnya nggak bakal jauh-jauh bahasannya dari PLKMB gitu. Coba bintang tamu di sebelah saya ini nih, mas-mas ini coba perkenalkan dirinya dulu. Sekarang? Besok aja podcast selanjutnya. Okay. Sekarang dong Mas Anto, gimana sih? Oke. Perkenalkan, namaku Muhammad Medianto Saputra, biasa dipanggil Anto. Saya dari jurusan fotografi angkatan 2018. Oke, gitu. Dari jurusan fotografi angkatan 2018. Berarti Mas Anto dulu sempat merasakan yang namanya euforia PKKMB offline ya berarti. Pasti. Coba ceritain gimana sih? Kalau jurusanku kan kita kan satu angkatan kebetulan ya. Satu angkatan nih kita ya. Satu angkatan, cuman aku terlihat lebih muda bukan? Lebih bersinar, bercahaya gitu. Oke. Coba ceritakan Mas Anto. Dulu sih kalau soal PKKMB itu bisa dibilang chaosnya karena kayak penugasan gitu-gitu itu nge-share-nya tuh kayak H-1, H-2 dan itu barang-barangnya nyeleneh. Iya gitu. Bener sih, bener. Nah. Tapi justru itu jadi ini nggak sih, memorable nggak sih? Iya pasti. Iya kan, penugasan H-1 luar biasa loh. Apalagi warung di Sewan tuh kan nggak terlalu banyak dan kayak kita ambil contoh, misal pita warna merah gitu. Iya. Mahasiswanya ada 1000 sekian orang dan itu pita cuma paling berapa sih stok di warung? Adanya gitu kan? Di Mugiharjo. Semua mahasiswa lari ke Mugiharjo. Mugiharjo habis, mereka bingung nyari kemana. Iya, bingung nyari kemana gitu. Sebelum aku menanya lebih lanjut, sebenarnya kapasitas Mas Anto ini di PKKMB tahun itu apa? Makanya diundang ke podcast ini tuh sebenarnya sebagai apa sih? Alhamdulillah untuk tahun ini menjadi ketua pelaksana di PKKMB 2021 ISI Yogyakarta gitu. Oh, ketua pelaksananya gitu ternyata. Makanya tadi kan kalau muka aku ini bersinar bercahaya ini agak suram gitu karena banyak sekali yang dipikirkan gitu ya. Dia tiap hari literally ngechatin orang gitu. Bener, kayak orang tuh udah deg-degan gitu. Gimana ya, kru di belakang layar itu kan dichatin terus, ya nggak sih? Iya kan, kayak dichatin terus gitu. Kalau dulu ya, nama-nama kelompok dulu tuh belum ada jingle ya? Belum ada jingle kita tuh ya, belum ada flash mob gitu kan. Dan pada tahun 2017 juga namanya bukan PKKMB ya, masih PPAK kalau nggak salah tuh. Iya, PPAK kalau tidak salah. Nah, tahun ini sebelum aku mau nanya dulu. Ini tes
ya, tes. PKKMB itu kepanjangannya apa? Oh, ini tes ini kayak yang Iya. Soalnya kamu kan ketua pelaksananya harus tahu dong PKKMB itu kepanjangannya apa? Jadi PKKMB itu kepanjangannya adalah pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Iya. Gitu. Udah tercekat gitu, terbata-bata dia. Gua tes gini kan. Nah, jadi apa Mas Anto tadi ulangi? Pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru gitu ya. Teman-teman mahasiswa baru nanti kalau ditanya PKKMB itu apa, tuh diingetin tuh. Pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Karena banyak dari kita itu yang kalau ditanya PKKMB itu apa sih kepanjangannya? Jarang gitu ada yang tahu itu bagaimana itu. Padahal kalian ikut kegiatannya ya Mas Anto ya. Terus tahun ini tuh kemarin kan di Instagram PKKMB SIYK itu udah di reveal gitu beberapa hal gitu ya. Salah satunya adalah maskot. Sebelum masuk ke maskot, nama angkatan. Pertama kalinya isi itu ya punya nama angkatan yang benar-benar resmi dikasih dari panitia gitu ya. Apa toh nama angkatannya tahun ini? Nama angkatannya itu Aksamala. Jadi kalian mahasiswa baru 2021 tuh dipanggilnya nanti Aksamala gitu. Aksamala tuh apa toh? Aksamala itu diambil dari bahasa Sanskerta yang nama lainnya dari si Genitri. Nah, Genitri itu adalah aksesoris dari Dewi Saraswati, seperti itu. Jadi aksesoris berupa ini ya tasbih seperti ya, tasbih gitu. Artinya apa toh? Artinya itu melambangkan ilmu yang dipelajari dan tidak ada habis-habisnya. Iya. Terbata-bata. Padahal ini jadi kita tuh memikirkan nama angkatan ini siang dan malam. Iya. Kayak bener-bener apa ya nama angkatannya gitu, harus kece tapi tetap ada maknanya. Jadi jatuhlah kepada si Aksamala gitu. Jadi sebenarnya Aksamala itu tuh sebuah pengharapan juga ya toh ya. Karena nama itu kan adalah doa gitu. Doa bagi mahasiswa baru bagi angkatan 2021 untuk apa toh tadi artinya? Untuk mereka belajar secara terus-menerus dan tidak akan ada habis-habisnya seperti itu. Begitu. Jadi kayak semoga mahasiswa baru ini itu kayak punya rasa ingin tahu yang terus menerus gitu, tidak pernah puas akan ilmu yang mereka punya gitu. Ngomong-ngomong juga Aksama selain punya nama angkatan baru ada logo juga. Iya, ada logo, terus ada maskot gitu. Banyak banget tahun ini tuh tim publikasinya tuh luar biasa pokoknya. Aku ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada tim publikasinya. Tepuk tangan dulu. Itu tuh orangnya ada di belakang. Lagi motret gitu. Namanya Mas Basit gitu ya kalau kalian pengen tahu. Dia yang punya ide-ide cemerlang itu gitu loh, luar biasa ya. Aku mau tanya lagi. Apa? Maskot tahun ini tuh apa namanya? Siapa? Kan kemarin udah ada tuh di IG. Halo, siapa tuh? Mas Anto. Yang dia nongol gini ya sih? Iya. Maskotnya itu namanya Aksa. Aksa itu terinspirasi dari apa? Dari Aksamala. Jadi kita panggil pendeknya itu Aksa gitu. Aksa itu seekor apa? Aksa itu seekor angsa. Kenapa angsa? Angsa itu melambangkan kebijaksanaan. Seperti itu. Iya benar. Selain melambangkan kebijaksanaan juga, angsa itu adalah kendaraan atau wahana dari Dewi Saraswati yang menjadi logo kampus kita gitu. Selain itu, aku mau tanya, apa sih yang baru nih dari PKKMB tahun ini tuh? Konsepnya tuh gimana gitu kan? Antoni kan sebagai ketua pelaksana gitu. Bisa dong cerita-cerita dikit gimana sih konsep yang tahun ini tuh? Kalau buat konsep sih tahun ini itu kita menggunakan hybrid atau online dan offline gitu. Terus untuk di hari H ya nanti bakal ada
acara-acara dan agenda-agenda yang buat mahasiswa baru biar mereka tuh bisa mempelajari kehidupan yang ada di kampus seperti itu. Berarti kemarin kan ini ya, kemarin di IG PKKMB ISYK itu kita sempat adain kolom Q&A, question and answer kan. Itu tadi sudah dijawab tuh sama Mas Anto ya, yang nanya offline apa online, offline apa online. Karena kita lagi PPKM ya, teman-teman, kita tuh lagi dalam masa PPKM gitu. Kayak masih tinggi-tingginya kan kasus COVID itu. Jadi mau nggak mau kita itu menggunakan sistem hybrid gitu ya, mix media, di mana nanti teman-teman akan menyaksikan dari rumah gitu, yang disiarkan langsung secara live dari kampus ISI Yogyakarta. Begitu ya. Makanya teman-teman itu tuh di rumah jangan lalai gitu ya. Selalu patuhi protokol kesehatan gitu. Terus mencuci tangan, memakai masker, menghindari kerumunan. Terus jangan lupa juga vaksinasi gitu. Biar kayak kita tuh cepat-cepat kuliah offline gitu. Udah pengen banget ya udah. Iya kan. Coba sih Mas Anto ceritain dong waktu dulu kuliah offline itu. Perbedaan antara kuliah offline dan online itu tuh yang paling kerasa apa? Kalau dari aku pribadi sih kerasa lebih stres sebenarnya kalau online. Kenapa? Kok bisa lebih Karena stres? kalau aku malah tipikal orang yang nggak bisa sebenarnya kalau diem di kos atau di kontrakan itu nggak bisa, karena ngerasa kayak kok cuma satu lingkup itu aja sih gitu ruangnya gitu, yang biasanya ke jurusan terus main ke fakultas lain terus ke warung-warung makan burjo gitu, ketemu orang lagi ngobrol, sharing-sharing kayak gitu. Nah, senangnya gitu sih. Cuman ketika online terus kita kuliah di laptop, belum ntar kalau ketiduran materinya nggak masuk, kayak malah stres aja gitu. Jadi Mas Anto tuh tipenya ini ya, suka menjelajah gitu ya, kesana kemari gitu ya, menclok kesini, menclok kesana, nggak bisa di satu tempat ya. Termasuk di sini paling ntar aku abis ini pergi. Oh gitu, sibuk ya. Ini antara sibuk atau emang dia aja sih menclok kemana? Iya kan, gitu. Iya sih benar memang. Perbedaan kuliah offline dan online itu kerasa banget, apalagi hektiknya kalau kuliah offline, ya kan? Kalau pagi-pagi, Mas Anto, kalau jadwal kuliahnya gimana? Kalau offline dulu? Jadwal kuliah selalu berangkat pagi sih, dapat jadwalnya gitu pagi terus. Pagi, dan pulang siang jam 1. Ya alhamdulillah tiap berangkat tuh malah jarang mandi. Hah? Karena kesiangan. Oh my god. Enak banget ya dia. Kamu pulang jam 1? Iya, pulangnya jam 1. Apa-apaan ini? Hampir seluruh FSP berangkat setengah 8 pulang jam 4, apalagi saya. Belum nanti malamnya latihan. Oh ya, kan offline online. Iya. Ya, kalau offline itu tuh banyak banget kegiatan. Pasti. FSMR. Iya. Screening ada. Terus apalagi tuh? Pameran ada. Terus gimana tuh kalau online kayak gini tuh? Kalau online ya vibes-nya nggak dapet banget sih, kayak oh kita bisa ngeliat karya langsung, oh dimensinya tuh kayak gini, maksudnya kayak gini, karyanya di display seperti ini tuh biar ngapa. Nah itu kita bisa lihat langsung. Giliran online terus pakai platform yang online juga, jadi kayak sekedar sama aja kayak di IG gitu. Kayak ya udah. Ya ngeliat foto gitu. Ya foto doang udah, sama caption udah, sekedar itu sih. Kayak gitu. Kurang kerasa ya vibes-nya. Iya, soalnya kalau pameran itu kan kayak euforianya itu euforia loh. dari orang-orang yang pengkaryanya, panitianya. Iya, bener. Kayak mau foto di galerinya. Karena kan pasti kalau pameran itu tuh dibuat seestetik mungkin. Iya, pasti. Betul. Kayak kalau pameran itu, aduh, aku jadi sedih kalau membayangkan virtual ini ya. Semoga bisa cepat-cepat ini. Amin. Cepat-cepat offline lagi gitu. Terus tentang PKKMB tahun ini lagi, balik lagi. Aku mengingat-ingat question and answer kemarin. Oh iya, ada satu pertanyaan. Sebenarnya nggak satu sih, banyak banget pertanyaannya. Cuman yang ini most frequently asked. Kapan sih Kak PKKMB-nya? Kapan sih gitu. Kalau nggak kapan itu ya offline atau online itu paling banyak. Oke. Kapan jadwalnya nih? Untuk jadwalnya ini kru nggak ada backsound jeng jeng. Iya nih krunya. Jeng gitu. Tim huru hara.
Tuh kan timur haranya tuh main-mainan banget dia. Biasanya menzolimi aku loh ini. Untuk tanggal PKKMB 2021 isi Yogyakarta itu di tanggal 25, 26 dan 27 Agustus 2021. Gitu teman-teman mahasiswa baru sekalian. Nah, jadi tanggal 25, 26, 27 Agustus ya. Jadi sudah jangan diteror ya. Kalian jangan risau, jangan meneror. Ini kapan Kak? Itu kadang juga di grup ini, grup apa per fakultas juga pada nanyain biasanya ini kapan ya Kak? PKKMB itu kapan ya? Saking antusiasnya ya mereka. Iya, dan masih ada loh yang konfirmasi ke saya hingga hari ini. Kayak iya loh luar biasa. Kan saya ini ya. Kontak personnya Fakultas Seni Pertunjukan ya, ditunjuk oleh ini juga sebenarnya. Ya, dadakan semua pokoknya. Anto itu tuh Roro Jonggrang. Iya kan? Semuanya dadakan. Pokoknya ini pokoknya ada gitu. Nah, aku tuh kan CPFSP sampai sekarang itu masih ada yang konfirmasi, Kak, saya diterima ini. Maksudnya kayak kalian yang belum ini mandiri mungkin ya. Iya, nanti mandiri. Mandiri kalian tuh kalau hari ini pengumuman, hari itu juga lah hubungi kontak personnya gitu. Karena kan ya kalau lama itu nanti takutnya mereka juga kan. Ya, yang bingung malah mereka juga sih. Ketinggalan informasi apa gitu. Udah nih, jadwal udah. Jadwal udah, terus maskot udah. Terus warna logo, aku mau tanya nih, kenapa warna logonya itu tuh jreng magenta gitu kan? Kenapa? Pertanyaan yang mendadak ya sebenarnya. Iya, pertanyaan. Emang aku ingin gitu. Sebenarnya dari panitia, terutama Mas Basit itu mengambil warna magenta dengan alasan magenta itu terbentuk dari dua warna. Yang pertama warna merah yang mengartikan keberanian, dan warna biru yang mengartikan apa kalau biru? Biru itu ketenangan. Gitu kan. Jadi ketika Mas Basit yang coba nanti di ini ya, dicontekin dikit kasih contekan. Jadi ketika warna merah dan warna biru digabungkan, itu kan akan menjadi keselarasan gitu. Dan dari keselarasan itu juga penting buat kita sebagai mahasiswa yang nantinya menghasilkan keseimbangan gitu. Yang nantinya apa? Ayo. Tuh kan dia tuh lempar pertanyaan ke saya. Jadi warna merah dan biru ya. Gabungan warna merah dan biru menghasilkan satu warna magenta. Itu keseimbangan. Kalau kata Mas Basit sih ya, kalau kata yang buat logo, itu tuh artinya kan aksamala itu kan ilmu yang tidak ada habis-habisnya gitu kan ya, untuk dipelajari terus menerus gitu ya. Nah, warna magenta ini nih melambangkan untuk keseimbangan. Jadi kalau kita itu punya ilmu yang banyak itu, tapi kalau tidak bisa menyeimbangkannya, sama aja bohong. Iya, nanti malah jadi kacau dan runyam gitu. Akhirnya menghasilkanlah keseimbangan dan keselarasan. Mas Basit di belakang gini-gini. Iya dong, pinter kan aku, pinter kan. Terus apa lagi nih? Apa ya yang harus aku tanyakan lagi? Kalau aku tanya balik boleh nggak? Kok aku ditanya balik sih? Boleh, apa deh, apa? Rere di PKKMB jadi apa? Aku di PKKMB jadi apa ya? Jadi host ini jadi. Jadi host sekarang. Host podcast ini. Podcast ini aku ambil alih ya teman-teman. Jadi aku hostnya sekarang. Oh gitu ya. Oke, baik. Nggak apa-apa sih. Aku ini kok. Silakan loh ditanya-tanya loh aku. Acara apa sih yang bakal jadi pembedanya gitu? Kalau dari divisi acara. Aku deg-degan loh kalau ditanya kayak gitu. Kayak, apa ya yang bakal beda dari segi acara? Jingle dong. Sama ini Kita podcast. Aduh ya ampun. Ini ku linu Anto. Aku nih habis vaksin pemirsa. Sudah vaksin. Iya, aku nih habis vaksin langsung kesini didesak linu. Iya, itu kan
huru-haranya tuh Iya. jahat. Dari kemarin menzalimi aku. Menzalimi orang-orang. Jadi yang bakal beda itu jingle dan kita juga ada yang namanya acara pra PKKMB Iya. ini berupa Podcast. Obsesi Obrolan seputar isi. Nah, jadi salah satunya itu adalah podcast. Podcast ini bekerja sama dengan divisi minat Minat bakat yang ada di BEM BEM ISI Yogyakarta gitu. Juga dibantu tadi oleh teman-teman RTV, jurusan desain dan jurusan kriya juga gitu. Selain itu kita juga ada jingle. Ini juga salah satu most frequently asked question kemarin Mas Anto. Jadi kan aku tuh sempat ini ya menilik gitu kan ya, melihat-lihat. kepo. Iya kan. Karena kan yang pegang itu Mas Anto loh sebenarnya. Akunnya salah satunya. Oh iya. Iya kan? Iya. Iya kan? Oke. Aku lihat dari HP dia gitu. Ini apa aja sih pertanyaannya? Terus ada yang nanyain jinglenya gimana kak? Pakai yang tahun lalu ya jinglenya ya? Enggak sayang, kamu jangan risau, Yeah. jangan khawatir gitu, jangan gundah gulana gitu. Nggak bakal pakai jingle yang lama, kita ada jingle yang baru, Jingle baru. gitu ya. Jingle yang baru yang kita sudah mencurahkan isi tenaga pikiran dan air mata gitu ya. Puitis sekali ya Rere. Iya, jadi nanti ada jingle baru kok, tenang aja. Kebetulan juga jingle ini nih konsepnya gimana nih Tok? Coba Anto aja yang kasih tau. Kalau konsep jingle itu tahun ini kita ngambil genre ya sebutannya itu, kalau yang A itu Iya, mix antara apa? antara etnik dan modern. Etnik dan modern pop gitu. Dan kayak kita itu juga merencanakan gitu ya sebenarnya jingle ini tuh akan dijadikan jingle tetap ya Tok. Iya. Jadi kedepannya jingle ini tuh akan dipakai terus menerus gitu. Itu karena kita juga mempertimbangkan apa Tok? Mempertimbangkan ketika mahasiswa baru itu yang terutama tahun ini, terus ketika mereka udah kuliah di semester tua 5, 6, 7, 8, nah, Punya adik lagi. punya adik lagi yang merasakan PKKMB dan menggunakan jingle yang sama. Jadi kayak aku teringat kembali, aku kemarin dipanggil Kak itu, suruh nyanyi sama Kak itu. Betul. gitu sih. Jadi kayak kita itu ingin menumbuhkan rasa memorable-nya itu di gitu situ. kan ya. Jadi kalau denger lagu ini, aduh aku mau menyanyikan jinglenya. Gimana sih jinglenya kok? Jangan dulu, tidak jangan. boleh. Nanti di reveal-nya. Pasti penasaran kan? Penasaran kan? Tungguin aja pokoknya. Makanya teman-teman itu keep update terus ya Toh ya. Jangan lupa apa Toh? Jangan lupa follow follow. IG PKKMB ISI Yogyakarta Lalu sama ISI Yogyakarta official, Lalu? terus BEM FSMR, BEM FSR, BEM FSP, terus apa lagi? HMJ, lo sebutin aja semuanya Toh. Iya. Dan HMJ kalian ya dari tiap jurusan masing-masing gitu. Kanal YouTube juga jangan Oh, lupa iya. di-subscribe. Ya, tuh YouTube. Kanal YouTube jangan lupa di-subscribe. Jangan lupa di follow. Iya, Oh, IGBB ya. jangan lupa di-follow. Ya. PKKMB juga. Ya. Tuh, jangan lupa pokoknya di-follow, dipantengin terus. Kalau perlu dihidupkan tanda notifikasinya. Gitu. Kemarin kita upload apa tuh namanya? Maskot itu rame banget tuh. rame Antusiasmenya banget, luar biasa tuh si Aksa gitu kan, pada semangat. Angkatan 2020 juga pada nanyain. Iya, pada nanyain, termasuk yang belum pengumuman. Oh iya. Iya. Mereka apa tuh respon-responnya? Responnya kayak doa sih, kayak doa semoga tahun ini bisa jadi bagian dari ISI Yogyakarta gitu. Amin. Kami doakan Gitu. gitu. Nanti udah masuk nangis. Belum masuk nangis. Nanti udah masuk malah tambah nangis. Iya. Gitu. Nggak apa-apa, nggak usah nangis. Nggak usah nangis ya. Iya. Ini kuliahnya sebenarnya kita ini teman-teman udah stres banget ya. Ini sudah menjelang tugas akhir. Kita ini. Aduh, deg-degan ya. Terus aku mau tanya, kan pandemi ya Tok? Iya. Pandemi, kita semua di rumah saja gitu kan. Nggak banyak nih yang ada di Jogja. Terus kemarin kita juga sempat open recruitment Iya. panitia gitu.
setelah open recruitment itu tuh gimana wawancaranya, terus hasil pengumuman, habis itu koordinasi sama panitianya itu gimana toh? Kalau yang open recruitment panitia PKKMB itu kita adain 2 sesi. Untuk sesi yang pertama itu offline. Nah, tapi di offline ini kita tetap mematuhi protokol kesehatan, yang memakai masker dan jaga jarak gitu. Lalu yang kedua sesi 2 itu online. Jadi kita melakukan wawancara melalui online. Tuh. Dan keesokan harinya kita seleksi dulu termasuk berkas, terus hasil wawancara, lalu pengumuman. Oke, terus setelah diumumkan nih hasil seleksinya gitu tuh, koordinasi sama sesama panitianya itu gimana? Karena kan masih ada yang di daerahnya gitu kan, karena PPKM juga ini nggak bisa kemana-mana gitu. Itu gimana koordinasinya? Kadang kalau dari ketua divisinya itu ngoprek-ngopreknya ya lewat WA, mungkin kebawa dari aku yang ngoprek-ngoprek WA itu tiap ketua divisi. Sampai deg-degan semua orang kalau di WA Anto. Iya. Iya kan? Tiap hari sama dia. Iya. Kayak zombie loh. Iya kan tuh kan. Iya. Semua itu merasakan apa yang saya rasakan. Kalau dia itu mengetik ya, ijazahnya itu langsung mengetik gitu. Itu aku langsung offline. Takut, tau nggak? Iya kan? Aku tahu kayak deg-degan, aduh ya Allah ini apa lagi? Ya Allah ini apa lagi gitu. Ya sebenarnya niatnya tuh baik, Iya, cuma pengen nge-follow up, ngingetin gitu. Cuman kadang kondisinya mereka kan aku juga belum paham kayak Rere mungkin lagi pusing, lagi ada beban apa. Niatku tuh baik, cuman responnya mereka tuh kayak gitu. Jadi tuh kan, kena marah dia. Ya begitu, deg-degan aja gitu kalau kita di WA Mas Anto nih, aduh nih, apalagi nih gitu. Kayak udah ancang-ancang ada apa lagi. Selain komunikasi juga lewat ini ya, lewat WA, Iya, kita lewat juga ada Zoom ya, Tok ya. iya, Zoom. Zoom itu biasanya gimana tuh? Kalau Zoom tuh kita buat update progress tiap divisi. Jadi sebulan tuh ada 2 kali Zoom. Sebulan 2 kali Zoom. Itu buat ngupdate dari tiap divisi progresnya sampai mana, terus ada kendala apa. Habis itu kita store nama-nama nama-nama lagi. Peralatan dan perlengkapan apa aja sih yang sekiranya bisa dibutuhkan gitu. Gitu. Jadi kita tuh sebulan itu ada 2 kali Zoom gitu ya. Terus kita juga ngadain Zoom juga sama seluruh BEM juga ya. Seluruh BEM yang ada di institut ini gitu ya, BMF, BEM fakultas, lalu dengan HMJ dan UKM gitu. Kita juga tetap melakukan koordinasi juga sama mereka gitu. Lalu apa sih harapannya PKKMB tahun ini tuh bakal seperti apa? Terus kayak harapannya juga ke para aksamala ini apa nih? Dengan satu kata dulu kali ya. Apa tuh? Harapannya itu berkesan. Itu kalau satu kata. Amin. Semoga berkesan. Amin. Semoga memorable. Apalagi? Kalau dengan kalimat panjang lebar bla 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 blanya, harapannya sih untuk masa baru yang penting kalian bisa berkreasi, terus bisa mengasah kreativitas, berinovasi, apalagi di masa pandemi kayak gini kan, kita benar-benar ditekan sana sini, kita nggak bisa keluar, kita ngeblank, ada pikiran mau bikin karya tuh pikirannya entah kemana, terus stres kayak gitu-gitu. Nah intinya gitu sih karirnya. Itu ya, semoga tetap bisa berkreasi bersama. Jangan di ini dong. Nanti ya. Aku tuh sudah terngiang-ngiang loh jinglenya. Itu pasti penasaran ya. Nanti ya kita review gitu. Jadi dalam jingle itu sebenarnya juga termaktub sebuah doa gitu ya. Jadi sebenarnya semua yang kita berikan kepada mahasiswa baru ini adalah doa. Nama Aksamala itu adalah doa bagi kalian tuh, semoga selalu belajar gitu ya, tidak pernah puas dengan apa yang kalian punya, selalu mempelajari ilmu terus menerus gitu. Lalu mulai dari logo. Menggambarkan keseimbangan juga dari warnanya, lalu angsa sendiri menggambarkan kebijaksanaan. Nanti juga di jingle itu tuh jangan kalian tuh sekedar nyanyi gitu. Diresapin. Diresapi
itu liriknya itu kami mencurahkan segala tenaga dan pikiran gitu. Kami ini bukan anak sastra gitu, tapi kami tuh berusaha untuk bersyair gitu ya demi kalian itu tuh. Itu isinya adalah doa-doa sebenarnya. Gitu. Apalagi ya Tok? Punya pesan-pesan lagi nggak Tok? Pesannya apa ya? Buat maba apa buat kamu? Emang buat aku emang punya pesan apa? Jangan lupa itu divisi acara dimatengin lagi. Tuh kan? Iya kan? Podcast luar biasa. Ya, sempet-sempetnya aku digituin gitu kan. Kan dia nanya pesan, jadi ya udah kita sampai. Ya enggak, ke ini dong, ke mahasiswa baru atau ke PKMB. Apa-apa selain itu tadi. Untuk seluruh Aksamala di seluruh Nusantara, Iya. semoga tetap semangat, berkreativitas, berkarya, dan jangan pernah putus asa. Habis itu jaga kesehatan di masa pandemi kayak gini. Betul. Jangan lupa makan pagi, makan siang, makan malam. Betul. Habis itu tetap enjoy. Udah gitu sih. Enjoy. Iya, andalan Mas Anto adalah enjoy. Tapi kalau ngingetin orang kayak Roro Jonggrang. Pokoknya kalau nggak hektik nggak Mas Anto namanya. Kayaknya udah ya. Tok, Udah. ya. Itu dulu ya. Buat Mau nanya nggak? mau nanya nggak? Mana ya? Mau Nggak nanya usah lah ya. Enggak kan ya? Udah. Kayaknya nggak perlu lagi ya. Kayaknya udah pusing nggak sih ngomong sama Mas Anto? Udah pusing nggak sih? Kayaknya udah dulu ya teman-teman mahasiswa baru. Kalau mahasiswa baru mau kenalan lebih dekat gitu ya dengan kata laksananya gitu, dengan sapamnya isi. Sama misi. Julukannya adalah sapamnya isi karena dia ini tawaf say di situ dia puterin semua. Makanya iya kan, makanya dia mencelok gitu. Kalau kalian mau kenalan lebih dekat silahkan follow gitu ya. Silahkan follow Instagramnya Mas Anto gitu. Antokan saja. Iya, Gitu. boleh. Kalau Instagram saya nggak usah di reveal gitu ya karena secret. Teror lah itu Mas. Kenapa toh? Yang diteror Mas muka dia udah nggak enak. Muka dia udah nggak enak gitu kan. Udah lah ya Mas Anto, kita akhiri saja ya perbincangan kita hari ini karena Mas Anto mungkin masih ada urusan gitu ya. Saya juga masih ada urusan. Jangan lupa ya Riri. Saya mau closing aja, diingetin luar biasa. Ya udahlah ya segitu dulu. Semoga teman-teman mahasiswa baru gitu ya, insan seni dimanapun kalian berada dan khususnya Aksamala, semoga tetap sehat selalu. Amin. Tetap semangat ya, enjoy kalau kata Mas Anto gitu ya. Tetap tungguin podcast-podcast kita selanjutnya karena kita punya bintang tamu yang menarik-menarik Ya, lagi. pasti dong. Kalau ini kan nggak menarik. Iya. Enggak menarik sama sekali. Ya kan? Kalau ini kan nggak menarik, kurang gitu ya. Nanti kita kenalan lagi, masih ada podcast dengan UKM tertua. Ya. Gitu kan, masih ada podcast dengan UKM tertua. Penasaran kan UKM tertua siapa gitu. Masih ada juga dengan perwakilan BEM. Lalu ada lah yang lain-lain. Ya. Tungguin aja, pantengin aja terus kanal YouTube-nya Isi Yogyakarta gitu. Saya Rere dari podcast Obsesi, Obrolan seputar isi.